satu hal yang apa ya, yang revolusioner. Karena kenapa? Kita ngelihat banyak kampus ngecas mahal-mahal, ujung-ujungnya yaitu ngajarinnya gitu-gitu aja. Kadang-kadang dosennya nggak pernah praktek gitu kan. Dan bilangnya itu fasilitas, fasilitas, fasilitas. Ini dengan adanya new normal nih, Coach. Fasilitas itu nggak bisa kepake secara maksimal. Artinya apa? Yang dihadapin mahasiswa dari mulai ITB sampai Harvard itu sama semua. Apa coba? Zoom. Semua ngadepin Zoom. Iya, Artinya apa? Fasilitasnya tadi dibanggakan, nggak ada lagi. Nggak penting lagi. Tinggal saya bilang, yang penting cuma dua nantinya. Siapa yang mengajar dan apa yang diajarkan. Nah, di iya. Mahakarya tadi kita udah lihat siapa yang mengajar. Bayangin, orang-orang dengan kaliber kayak gitu, apa yang diajarkan itu ilmu semua, itu daging semua itu. Gitu. Nah, yang menariknya, lulus SMA-nya boleh kapanpun. Ya, nggak harus 2 tahun sebelumnya, 3 tahun, atau baru lulus, nggak. Sudah tamat 10 tahun masih boleh ya? Boleh, boleh. Ada, tapi pastinya semua itu syarat dan ketentuan berlaku, ya kan? Syarat ketentuannya apa? Kita ada beasiswa prestasi, kita ada beasiswa untuk duta kampus, kita ada beasiswa untuk apa namanya siswa tidak mampu dan seterusnya. Pastinya untuk mendapatkan beasiswa itu ada syaratnya dan ada prosesnya. Tetapi prosesnya tetap satu dulu, Coach. Apa itu? Daftar Nah, dulu. jadi ketika orang yang kita rekomendasikan tuh gabung, mendaftar sebagai mahasiswa di Unmaha, maka kita yang merekomendasikan akan dapat 1 juta. Dahsyat, baik sekali Unmaha ini. Orang yang kita rekomendasiin bayar uang pendaftaran, maka kita langsung dapat ya bonus 1 juta, gitu ya. Nah, Ya. akan lebih mudah kalau kita juga terdaftar. Nah, itu bisa kita dapetin di Unmaha, dan guru-gurunya luar biasa gitu ya. Ini udah murah banget lah ya. Jadi teman-teman langsung tuh di unmaha.mabunion.id ya, klik, terus nanti yang sudah ngerti ya tinggal sebar aja. Satu hal adalah Mahakarya itu terdaftar di Dikti, Dinas Pendidikan Tinggi. Artinya apa? Ijazah yang kalian dapatkan di Mahakarya, ijazah S1 yang kalian dapatkan di Mahakarya nanti, itu setara dengan ijazah S1 yang kalian dapatkan di kampus manapun di Indonesia. Oke, jadi kalau apa namanya sedang menempuh D3, ini kan berarti kan sedang aktif sebagai satu mahasiswa di kampus, suatu kampus gitu ya. Nah, yang apa namanya yang secara aturan ini yang saya pelajari adalah kalau misalnya udah D3 harus selesai dulu baru S1 gitu. Adalah cicil dulu ketika apa namanya masih D3, dicicil dulu. Kalian misalnya D3 tinggal 1 tahun. Ya udah mata kuliah di Mahakarya yang misalnya menurut kalian ini gue bisa nih, ini gue bisa nih, ambil dulu aja. Nanti setelah kalian selesai D3, kalian langsung masuk ke Mahakarya, kalian nggak mulai dari nol, ya kan? Kalian udah menempuh mata kuliah yang udah kalian cicil ketika kalian D3, kalian tinggal selesaikan sisanya. Gitu caranya. Nih, satu hal yang gue mau kasih tahu. Skripsi itu secara aturan Dinas Pendidikan Tinggi tidak wajib. Makanya di Mahakarya, kita kasih kalian kebebasan untuk memilih. Yang jelas harus ada proyek akhir kan? Proyek akhirnya bisa skripsi atau bukan skripsi. Nah, di Mahakarya, kita kasih kalian kebebasan memilih. Mau skripsi? Boleh. Mau proyek akhir? Boleh. Nah, di Mahakarya kita pingin supaya teori itu seimbang sama praktek, jangan kebanyakan teori, tapi juga jangan kebanyakan praktek, nanti malah nggak ada dasar teorinya, jadi harus imbang, harus balance. 5 juta bisa dicicil nggak, gitu kan? Waduh, ini kan soalnya kan all caps, jadi seru banget gitu kan. Oke, 5 juta bisa dicicil nggak? Ya, bisa. Bisa dicicil, seperti itu. Mau dicicil 3 kali boleh, 5 kali boleh. Ya, kalau saya sih saranin banget ya, mau teman-teman umur berapapun ya bisa dicicil tadi gitu ya. Terus daftar dulu ya, niatnya kalau kata Ustadz Yusuf Mansur, action dulu ya.